Nah, kita masuk ke pengantar perjanjian baru umum 1. Ini saya lupa geser tadi. Jadi harus Bapak Ibu ketahui, kita belajar pengantar perjanjian baru umum 1 ini sebenarnya kita mempelajari tentang survei. Survei tentang latar belakangnya, politiknya, sosialnya, ekonomi daripada perjanjian baru itu seperti apa. Jadi ini tujuannya nanti ketika kita membuat bahan atau mempelajari tentang kebenaran, misalnya Injil Matius, kita mau ambil ayat dari situ, kita tahu latar belakang pada saat ayat itu ditulis itu seperti apa. Ini pentingnya. Apa yang melatar belakangi ayat ini muncul? Apa insight yang sesungguhnya? Makanya di situ kita nanti harus bisa mengerti kalau membaca ayat itu kita harus kontekstual. Jadi disinilah kita tahu konteksnya. Ayat itu berbicara tentang apa? Ditulis pada saat bagaimana? Latar belakang budayanya bagaimana? Politiknya bagaimana? Ini dia yang harus kita ketahui. Makanya di sini kita mempelajari tentang survei dari perjanjian baru. Jadi ketika nanti membuat khotbah, kalau sudah berkhotbah juga tidak bisa asal comot. Jadi di sini kita tidak belajar untuk menjadi orang-orang yang ayatiah, tetapi kita menjadi orang-orang yang alkitabiah. Jadi kita bisa mengerti. Jadi tepat ketika kita mengambil ayat itu, kebenaran itu kita tahu. Nah, disinilah yang kita sebut yang namanya juga dengan ilmu pembimbing. Itu ilmu pengetahuan dan pembimbing. Jadi harus diketahui ketika kita belajar survei perjanjian baru ini atau ilmu perjanjian baru ini merupakan bagian dalam ilmu teologi biblika. Jadi ini harus diketahui. Jadi kenapa kita belajar survei ini sebenarnya disebut dengan ilmu pengetahuan dan pembimbing. Nah, di dalamnya ilmu pembimbing ini merupakan bagian daripada teologi biblika yang dikenal sejak abad 19, dan ilmu ini sumbangsinya sangat besar, terutama di dalam penyediaan bahan-bahan penting yang dapat menolong kita untuk menyelidiki, menafsirkan Alkitab secara bertanggung jawab. Jadi kita tidak asal pilih, tidak asal tebang, tapi kita bisa memahami dengan benar. Gitu ya. Bapak Ibu kalau sekalian mau saya ingat, kalau nanti misalnya mau berpresentasi dengan cara saya seperti ini, silahkan. Atau pada saat mau membuat video seperti ini pun silahkan. Ya, boleh membuat misalnya video ini kalau kan hasil ini di recording ya. Nanti hasil recordingnya persis seperti ini. Jadi di konten-konten saya yang berisi tentang pelajaran sekolah atau berisi tentang khotbah, ada hal-hal yang menggunakan background seperti ini. Nah, ini dengan cara langsung seperti ini membuatnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikutinya, boleh gitu ya. Jadi kalau mau pakai cara ini silahkan. Gampang kok ini. Bapak Ibu pasti bisa semuanya. Jadi dengan belajar ilmu tentang perjanjian baru ini, survei ini, Bapak Ibu ketika membaca sebuah ayat, makanya nanti ada yang namanya konteks jauh dan konteks dekat. Nah, ini penting. Selain kita belajar dari latar belakangnya, penulisnya, tahun penulisan, terus histori atau sejarahnya, maka tahu kita bisa merenungkan pada saat ayat itu ditulis, suasana di sana itu bagaimana, dan ayat ini ditujukannya untuk siapa. Kan kita suka, kalau sekarang ini kita suka salah ya, main ambil aja, yang penting sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Nah, ini. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Kita harus ketahui bahwa sebenarnya ada jurang pemisah. Di mana jurang pemisah ini cukup besar, baik dari waktu penulisan maupun dalam latar belakang. Jadi ada jurang pemisahnya. Latar belakang dan budaya pada zaman perjanjian baru dengan kita pada saat ini, apalagi sudah memasuki zaman milenial. Jadi ini ada suatu gap, makanya kita perlu mempelajari asal-usulnya, mempelajari sejarahnya. Ini penting, supaya dengan kita mempelajari ini, kita bisa mengetahui informasi yang cukup atau informasi yang benar
mengenai sekitar latar belakang dari penulisnya dan penulisannya. Ini dia. Kita tahu latar belakang penulisnya siapa, bagaimana kondisinya pada saat itu, dan penulisannya. Maka kita memerlukan pengetahuan khusus untuk dapat menginterpretasikan Alkitab dengan tepat. Karena mungkin kita sering sekali sudah terbiasa, oh ayatnya ini, oh ayatnya ini. Tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud daripada penulisan ayat tersebut. Orang Kristen sering sekali mendapati bahwa untuk mengerti isi Alkitab memang tidak mudah. Banyak kesulitan, apalagi kita sering sekali tidak mengerti apa yang dimaksudkan dari ayat itu pada saat itu. Makanya banyak kata-kata atau maksud atau ayat-ayat yang sulit untuk kita pahami. Nah, dengan kita mengetahui latar belakang dari penulis dan penulisannya, ini akan membantu kita untuk membuat bridging atau membuat penjembatan, ya, jadi bisa membuat jembatan yang pada saat ini terpisah antara pada saat penulisan dengan zaman kita, apalagi sekarang sudah zaman milenial. Nah, ini kita perlu mengetahui. Sebelum nanti Bapak Ibu akan setelah belajar survei perjanjian baru 1, ya sekarang PBU 1, nanti semester besok akan masuk PBU 2, setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke dalam eksegese atau teologi perjanjian baru. Ada teologi perjanjian baru dan nanti ada eksegese perjanjian baru. Semester ini sudah belajar bahasa Yunani belum? Belum, Pak. Belum ya? Nanti setelah belajar bahasa Yunani, pasti Bapak Ibu akan masuk ke dalam eksegese perjanjian baru. Nah, begitu nanti kita mengeksegese perjanjian baru, dengan mengetahui sejarah ini atau survei ini akan mendukung bagaimana pemahaman kita ketika mengeksegese suatu ayat atau suatu kata. Jadi jangan khawatir. Sebenarnya kalau saya kebetulan saya S1, S2-nya itu saya tugas skripsi dan tesisnya itu eksegese murni. Saya dulu paling suka dengan eksegese murni. Jadi semua sebenarnya saya mengeksegese. Ketika S1 saya buat eksegese murni, ayat yang sama saya buat lagi di tesis. Eksegese murni juga, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Satu pemahaman ayat pengertian itu yang saya eksegese dan saya dalamin lagi. Jadi S1 sama, S2-nya sama. Cuma berbeda di S3 saja, di doktoralnya. Untuk memahami itu, nggak usah bingung. Waduh, saya nggak bisa. Sekarang sudah zaman canggih, zaman computerized. Ada satu program yang saya pada saat semester kemarin yang PBU 2 ya kalau nggak salah, saya berikan sebuah aplikasi, silahkan di-download dan ini besar. Itu yang namanya Biblewalk 10 kalau nggak salah yang saya punya. Yang terakhir ya, karena setelah itu sudah tidak ada lagi. Karena program Biblewalk ini ditutup sama perusahaannya, padahal program ini begitu memberkati kita. Dari program inilah sebenarnya saya bisa menyelesaikan skripsi saya dan tesis saya. Buku-bukunya pun buku-buku yang berbobot, pemahamannya pun berbobot, sering sekali kita, oh iya ya pemahamannya begini. Dan di aplikasi itu, seluruh bahasa di dunia ada menerjemahkan ayat-ayat Alkitabnya. Siapa di sini ada yang sudah memiliki program Biblewalk ini dari Bapak Ibu? Belum ada? Kalau ya suaranya putus-putus barusan. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Kalau belum ada, nanti saya bisa sharingkan, saya bisa bagikan kalau Bapak Ibu mau. Ya, kalau mau. Pasti mau, Pak. Jadi nanti tinggal di-download dulu, nanti kalau mau saya taruh di Google Classroom, Bapak Ibu tinggal download, filenya semua download memangnya agak besar, jadi butuh pada saat download itu paling tidak butuh internet yang cukup stabil, entah malam hari atau gimana, download dulu semua, simpan ke dalam hard disk, ya, simpan ke dalam hard disk, setelah tersimpan baru nanti di-running untuk di-install, baru bisa berjalan. Ini sebenarnya saya mencari cara waktu itu bagaimana saya bisa membagikan ini, men-sharingkan ini kepada mahasiswa-mahasiswi supaya bisa menggunakan program ini. Karena program ini sudah ditutup dan ini jujur bukan program aslinya. Program aslinya itu bisa sampai 75 juta harganya. Dan yang saya punya ini jujur saya katakan bahwa ini bajakan. Ini hasil crack.
Dan waktu itu saya beli 3 DVD double layer itu seharga berapa ratus ribu ya? 300.000 kalau nggak salah. Bayangkan program yang begitu luar biasa, begitu memberkati banyak orang, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Banyak orang beralih ke Logos. Kalau saya pribadi, justru ini Logos dengan Bibleworks saling melengkapi. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan itu, apalagi pada saat masuk di dalam mata kuliah eksegese perjanjian baru, nah sudah nggak bingung lagi. Mau berkhotbah, mencari ayat, gitu kan, yang mana itu juga sudah tidak bingung lagi. Ini yang harus disadari. Kenapa pentingnya di semester pertama itu mempelajari perjanjian baru umum 1? Karena memang ilmu ini adalah ilmu yang menyelidiki latar belakang sejarah dan budaya. Ini yang harus kita pahamin. Dengan begitu, secara umum bisa kita simpulkan bahwa ilmu pembimbing dan pengetahuan perjanjian baru merupakan ilmu yang menyelidiki dan mempelajari latar belakang sejarahnya, budayanya pada saat zaman perjanjian baru, yaitu zaman ketika Tuhan Yesus dan rasul-rasul masih hidup. Ini penting supaya kita bisa tepat mencari insight-nya atau kebenaran yang sesungguhnya. Secara khusus, kita akan mempelajari pula latar belakang penulisan dari kitab-kitab perjanjian baru. Tapi nanti jangan bingung, karena dengan banyaknya buku, pasti tidak ada yang tepat, tahun sekian, tahun sekian. Semua pasti seputar atau sekitar atau kurang lebih berbicara tentang tahun penulisannya. Kita juga mempelajari tentang siapa penulisnya, lalu nanti ini ditujukannya ke siapa, apalagi nanti pada saat kita belajar perjanjian baru umum kedua mengenai surat-surat Paulus, ini kita akan lebih detail lagi, surat ini ditujukannya ke siapa. Jadi tidak serta-merta bahwa semua surat itu ditujukan buat orang-orang zaman milenial sekarang, tidak. Tetapi surat itu ditujukan ke siapa, disinilah kita mempelajarinya. Kalau kita bisa mengerti bagaimana atau membawa diri kita sebenarnya di posisi pada saat itu, kita bisa memahami pada saat kondisi mungkin di penjara, menulis ini, tujuannya apa. Nah, kita bisa menangkap kebenaran yang sesungguhnya, yang sejati, atau Injil yang murni sebenarnya di situ. Kalau kita cuma comot ayat, atau kita ayatiah, maka kita tidak bisa mendapati insight-nya. Ini. Jadi kapan tahunnya itu dibuat, terus di mana tempat penulisan itu? Bisa jadi di kota yang kecil, bisa jadi pada saat zaman pengejaran atau zaman pelarian, bisa jadi di dalam penjara. Karena semua ini berhubungan dengan tema dan tujuan dari penulis itu. Dia menuliskan tentang perjanjian baru ini. Nah, ini yang mendukung. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Injil itu. Banyak orang salah nanti ketika Bapak Ibu belajar ke PBU 2, banyak orang selalu memberikan tentang teologi kemakmuran. Padahal kalau kita belajar sesungguhnya daripada survei perjanjian baru umum ini, apalagi yang kedua, itu akan kita temukan fakta-faktanya bahwa bukan kemakmuran yang diajarkan, tetapi sesungguhnya penderitaan yang ada di dalamnya. Nah itu. Ya Pak Bobi, Raisen, silakan Pak. Ya Pak, saya sedikit mundur sedikit nih Pak. Tadi Tidak karena apa-apa. Bapak menyinggung masalah logos, apakah kita sini juga akan diajar tentang logos? Karena memang di sini kita khususnya para hamba Tuhan di sini mereka lagi, dan itu kan serinya banyak Pak ya. Jadi makanya saya pengen tahu. Karena di sini logos itu lagi apa ya? Para hamba Tuhannya mempelajari itu di situ, buku-bukunya juga. Saya ada satu sih, Ya. tapi saya banyak jadi. Kebetulan, oke. Sudah cukup itu aja pertanyaannya Pak. Iya, apakah di kelas ini atau di sekolah ini kita akan juga diajar? Karena itu penting sekali Pak ya, logos itu ya. Ya, kebetulan memang untuk mata kuliah ini kita tidak mempelajari tentang logos atau Bible Works sebenarnya. Saya hanya memberikan bonus, ibaratnya bonus gitu ya, hanya memperkenalkan bonus, jadi supaya Bapak Ibu
Tidak bingung ketika nanti mungkin masuk dalam mata kuliah eksegese atau mau menyelesaikan tugas akhir. Nah itu, jadi ini hanya sekedar tambahan dari saya tentang Bible Walk. Logos sendiri pun sebenarnya ya banyak buku, kembali lagi kalau kita mempelajari dari buku-buku itu, bukan bukunya itu tidak benar, tetapi sebenarnya juga banyak penyingkapan-penyingkapan di dalamnya. Nah, itu membantu kita di dalam mengartikan atau mengeksegese sebuah ayat dan menangkap sebuah maksud, tetapi dari sudut pandang orang lain. Itu penting, itu juga perlu kita ketahui. Nah, di sini kita tidak membahas itu, Pak, sebenarnya. Untuk Bible Walk, itu juga saya memberikan bonus sebenarnya kepada mahasiswa-mahasiswi saya dari beberapa semester yang lalu. Saya sudah ada itu di Google Drive sebenarnya, tinggal saya sharingkan saja linknya, tinggal di-download. Nah, itu jadi yang mau membuat eksegese segala macam butuh program itu ada, gitu Pak. Jadi untuk itu kita belajar sendiri aja gitu Pak ya. Betul, biasanya kan kalau Logos itu banyak dengan buku Pak. Saya waktu menggunakan Logos pada saat bikin skripsi itu, Logos belum seperti yang sekarang Pak. Pada saat itu komputernya juga masih komputer yang agak-agak jadul bisa berjalannya, dan memang bukunya bagus-bagus Pak. Bukunya memang bagus-bagus, penulisannya juga bagus-bagus, itu biasanya akan diperlukan ketika Bapak menyusun sebuah makalah atau menyusun sebuah skripsi atau tesis. Karena dibutuhkan buku-buku yang akademik. Terkadang buku-buku yang akademik di sini justru buat orang awam, jemaat ini akan sulit untuk menangkap. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang belajar akademisi ini harus dapat mendowngrade pemahaman dari buku-buku itu untuk membumi, Pak. Ini yang dibutuhkan, Pak. Buku-buku ini jujur sangat tinggi, sangat dalam sebenarnya, tetapi sulit untuk dipahamin bagi orang awam. Nah, justru kita yang belajar ini harus bisa mencari poin-poin pentingnya. Nah, buku ini yang membantu kita, lalu bagaimana kita nanti menerjemahkannya. Jadi setiap hamba-hamba Tuhan ini harus dapat menerjemahkannya. Begitu, Pak Bobi. Ada bahasa Indonesianya nggak Pak? Belum pernah ketemu, Pak. Belum ada ya. Biasanya dibantu Google Translate. Google Translate juga bingung, Pak. Bahasa teologi itu bingung, Google Translate. Nah, itu yang saya pahamin selama ini. Gitu. Tapi itu bagus nggak apa-apa, Pak. Pakai, Pak. Pak, ini Pak Buyung bisa share nggak? Yang buku, apa? atau mungkin dalam bentuk PDF juga nggak apa-apa. Karena itu sangat membantu kita, ya kayak tadi Bapak bilang, untuk presentasi dan kita menemukan kebenarannya lebih ini ya dalam ayat-ayat itu. Dalam ini kan perjanjian baru Pak ya. Ya. Ada bentuk PDF nggak Pak? Saya belum pernah. Dulu saya pernah punya dalam bentuk PDF. Saya pernah dapat dari dosen-dosen saya karena dulu saya memang agak nakal juga ya. Ilmu dosen saya curi semua. Saya jujur saya curi semua. Mereka punya makalah saya curi semua. Jujur saya lakukan itu dulu. Orang-orang datang kuliah bawanya flash disk, saya bawanya hard disk, Pak. Ketika saya copy, bukan saya copy makalahnya doang, saya copy isi laptopnya semuanya, saya copy. Ini pengakuan, Pak. Nah, saya belum lacak lagi karena memang saya ada beberapa hard disk banyak sekali, jadi saya harus periksa satu persatu. Kerugiannya adalah dengan semakin canggihnya komputer kita, prosesor kita saat ini, agak sulit untuk membaca program-program yang lama. Nah, dulu itu juga saya punya kayak beberapa yang PDF kayak gitu, itu tidak bisa dibuka dengan program-programnya sekarang. Ini agak kesulitan memang. Tapi kalau untuk Logos sendiri, kebetulan saya waktu itu langsung menggunakan aplikasi Logosnya, karena dia sudah terkonvert buku-bukunya di dalamnya semua, saya tinggal search saja, langsung ketemu. Buka ayat ini, langsung buku apa saja langsung kelihatan di situ. Nah, saya belum pernah menggunakannya lagi. Belakangan saya ketika tesis sama menyelesaikan doktor itu, saya lebih banyak menggunakan Bible Walk. Jadi dari ayat satu kata, saya tinggal klik browse, langsung terbuka. Maksudnya ayat ini apa? Referensinya secara konteksnya kemana saja. Terus jarak jauhnya kemana. Ayat yang menduplikatnya ada di mana. Itu kebaca semua langsung. Lebih mudah kan Pak? Karena sesungguhnya belajarnya itu harusnya kita buka ada BDB, nah macam-macam nih. Itu saya ada buku-bukunya, tebalnya segini-segini. Jujur saya nggak pernah buka, nggak pernah baca Pak. Itu agak ribet. Jujur saya nggak pernah baca. Justru saya menggunakan program ini langsung.
Misalnya kita membuka kata tentang di sini misalnya curious gitu, kita tinggal klik kanan, langsung browse, dia akan terbuka. Apa maksudnya ayat ini? Terus referensinya kemana saja? Ke ayat-ayat yang mana? Itu muncul semuanya. Kita cepat dalam waktu sekejap kita bisa menemukan. Oh, itu boleh tuh, Pak. Ini hamba-hamba Tuhan biasanya begini nih, kejar gitu. Nanti saya share ya Pak programnya Pak di Google Classwork ya, di Google Classroom ya. Nanti saya buat di Classwork untuk materi dari program Bible Walk. Silakan Bapak Ibu download. Ya jujur saya kasih tahu, download dulu semuanya. Ini agak besar filenya. Ya dicicil lah, download satu persatu. Nanti setelah berhasil semua ke download, baru bisa diinstal. Itu. Cara installnya pun panduannya ada nanti di dalam, ada help-nya bagaimana untuk menginstalnya. Gitu. Oke, Pak. Oke, mantap. Kira-kira berapa besar Pak yang diperlukan Pak? Itu tiga DVD double layer. Nah, itu lumayan ya, berapa puluh giga gitu ya. Saya harus lihat juga di flash disk saya, karena tadinya saya ada di flash disk. Saya punya flash disk 1 tera isinya. Kecil 1 tera, bayangkan. Kita biasa bicara 1 tera ini kan hard disk ya. Ini flash disk saya punya 1 tera. Nah, saya simpan di situ. Tidur. Apa tuh tidur? Siapa yang tidur? Pak Robert. Nah, itu flash disk kecil itu 1 tera, itu menguntungkan, padahal belinya juga murah. Itu belinya dari China. Beli online. Nah, itu enak sekali. Nah, saya simpan di situ. Saya sudah berhasil kemarin menguploadnya semua di dalam Google Drive. Nanti saya tinggal share linknya, Bapak Ibu tinggal download saja ya. Paling tidak membantulah. Tuh. Apalagi saya pesan dari sekarang nih Bapak Ibu. Untuk skripsi kan Bapak Ibu nanti paling kuliah 2 tahun sudah harus memikirkan membuat skripsi. Jadi pikirkan dari sekarang. Mau bikin skripsi apa? Jangan nanti. Sekarang. Gimana Pak caranya? Cari masalah yang ada, tapi jangan buat masalah. Itu aja Bapak Ibu ya. Cari masalah yang ada, tapi jangan buat masalah. Intinya itu. Cari permasalahan di dalam gereja, pemahaman teologi. Nah, itu nanti yang bisa diterjemahkan. Kalau saya dulu lebih suka eksegese murni saya. Makanya skripsi saya nanti pertemuan-pertemuan berikutnya, ingatin ya, saya akan bukain, saya siapin dulu nanti skripsi saya, tesis saya itu semua eksegese murni. Studi eksegese. Itu. Nah, kita bisa menemukan pemahaman yang banyak di dalamnya sebenarnya itu. Nanti skripsi Bapak bisa kita lihat toh. Bisa Pak, tenang saja. Buat Pak Bobi apa sih kita nggak kasih? Buat Bapak Ibu semuanya lah. Paling tidak saya mendorong semua, ayo siapkan skripsi dari sekarang. Jangan nanti. Kenapa? Karena kalau nanti bingung. Pengalaman saya ketika saya mau membuat skripsi, itu saya bingung udah waktunya. Ini mau bikin skripsi apa ya? Topiknya apa ya? Belum tahu caranya. Padahal kalau saya sudah tahu dari awal, kita bisa banyak tanya sama dosen, Pak, kita mau buat ini bagaimana, Pak? Pandangannya bagaimana? Gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, bisa saya lanjutkan? Ada lagi yang mau ditanya, Pak Robert? Iya, Pak. Ya, Tadi Bapak sempat menyinggung sedikit soal teologi penderitaan, Pak. Ya. Bukankah yang sepemahaman saya, Pak, Yesus itu menderita kan cuma di Getsemani sampai Golgota, Pak. Sebelum dan sesudahnya itu teologinya kemenangan semua, Pak. Apakah itu relevan atau gimana, Pak? Ya, fokusnya Bapak melihatnya kemana? Sebenarnya ini kita masih banyak survei, Pak. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak berbicara seperti itu, fokusnya kepada kemenangan. Tetapi lihat nggak proses sebelum menang itu? Nah, prosesnya itu seperti apa? Sama nanti di dalam kita mempelajari survei dari surat-suratnya surat-suratnya Paulus, apa yang dia ajarkan, apa yang dia alami, apakah benar-benar kemakmuran yang diterima, atau justru di dalam misi ke-1, misi kedua, misi ketiga, justru penderitaan yang dia alami. Nah ini, kita jujur memang Pak, gini, karena kita ada di dunia ini, kedua, daging banyak penuntut kita.
Ketiga, karena kita mengalami kesusahan sejak kecil, pasti kita maunya yang makmur-makmur, Pak. Nah, ini yang makanya banyak dikejar. Nah, latar belakang ini yang harus dipahamin. Kenapa orang lebih suka mengajarkan teologi kemakmuran? Karena orang pasti akan mengejar itu. Orang hidup dalam kemiskinan, orang hidup dalam kesusahan, kita mengajarkan, percaya saja maka engkau akan diberkati. Semua senang. Wah, ini yang dicari. Kalau begitu, apa bedanya dengan mereka pergi ke dukun? Belajar ke paranormal. Nggak ada bedanya, sama yang dijanjikan gitu. Ya percaya saja, kamu yang penting setiap hari sediain kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit. Pisang satu sisir, taruh di mana. Sama aja sebenarnya dengan percaya seperti itu, maka nanti akan diberkati, akan punya. Nah, ini justru kenapa nanti kita akan belajar kenapa kok harus menderita, padahal ada esensi terdalam. Ingat, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Itu bukannya kemakmuran, itu penderitaan. Karena kita mengalami banyak proses. Karena yang diproses adalah manusia batiniah kita. Kita udah masuk ke dalam exegese nih. Udah masuk lebih dalam lagi. Begitu Pak ya. Nah, nanti ketika di PBU 2 semester depan, kalau ketemu lagi dengan saya, nanti akan melihat bagaimana perjalanan-perjalanan dari misi pertama Paulus, dari kota ke kota, terus apa yang dia alamin, yang kita temukan di situ. Itu. Jelas ya Pak Robert ya? Bersabar ya Pak, pelan-pelan Pak. Jangan sampai nanti bikin tambah pusing gitu. Oke. Jadi ketika kita mempelajari tentang ilmu perjanjian baru, nah kita harus sadar bahwa ini adalah ilmu yang menyelidiki latar belakang sejarah dan budaya. Ini penting. Kita harus ketahui latar belakang sejarahnya dan budayanya. Jadi jangan sampai kita salah. Lalu tujuannya apa sih? Jelas tujuannya dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan pembimbing perjanjian baru, kita bisa mendapatkan informasi tentang latar belakangnya. Ini yang akan mendukung pola berpikir kita, paradigma kita. Jadi jangan sampai kita salah. Bahkan penulisan kitab-kitab di dalam perjanjian baru di PB ini bisa memperkaya kita punya wawasan, kita punya pandangan, bahkan bisa memberikan interpretasi atau penafsiran yang tepat. Jangan sampai kita salah. Jadi ketika kita mempelajari ini, kita bisa memiliki interpretasi yang tepat terhadap isi lalu pemahaman dari firman Tuhan yang diinspirasikan melalui perjanjian baru ini. Ini penting. Sehingga kita tidak bisa, nanti kalau kita sudah begini, ketika kita pendalaman Alkitab, pasti banyak yang nanya, menurut ayat ini begini, menurut ayat ini begini. Nah, pasti kita akan dapat dengan mudah menjawabnya. Coba lihat konteksnya, pada saat itu berbicara apa. Nah, ini yang harus kita pahamin. Yang harus kita ketahui bahwa ada pembagian dalam ilmu pengetahuan dan pembimbing perjanjian baru. Menurut Duiverman, di dalam bukunya Pembimbing Perjanjian Baru, ini dibagi menjadi 2 bagian yang harus kita sadari. Nah, ilmu ini sebenarnya ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk daripada perjanjian baru tersebut. Siapakah penulisnya? Nanti Bapak Ibu bikin pada saat membuat presentasi pasti akan membahas ini. Siapa sih penulisnya Injil Matius? Benar nggak si penulisnya ini? Apa yang menjadi reason dari Bapak Ibu? Reasonnya apa sih? Reasonnya kok bisa mengatakan penulisnya si A gitu loh? Kapan ditulisnya? Di mana? Lalu ditulisnya buat siapa? Terus apa maksudnya penulisan ini? Nah ini. Disinilah kita belajar tentang seluk-beluknya dari perjanjian baru. Satu persatu kita baca. Nanti kenapa kok ada Injil Matius, Markus, Yohanes? Nanti akan banyak tuh perdebatan. Sebenarnya yang pertama itu Injil Matius atau Markus? Nah, karena secara tahun kok Markus lebih dulu, tetapi kok ditaruhnya di urutan kedua? Pasti ini akan terjadi perdebatan banyak seperti itu. Karena banyak orang berkata yang pertama itu adalah Injil Markus. Benar nggak? Nah, tetapi kenapa di dalam penyusunan Alkitab atau penyusunan Injil, kok Injil Matius yang pertama, Markus yang kedua? Nah, apa alasannya? Nanti harus bisa dijelaskan. Ketika Bapak Ibu membaca ini, memahami ini, pasti akan menemukan. Lalu kepada siapa sih tujuannya kitab-kitab ini ditulis? Nah, ini yang perlu nanti
kita bisa pelajari. Inilah justru kita belajar survei tentang perjanjian baru. Selain itu juga, ilmu ini juga ilmu yang mempelajari atau memeriksa perjanjian baru secara keseluruhan. Bahkan termasuk di dalamnya adalah ilmu salinan atau yang disebut dengan textual criticism dan kanonisasi. Nanti ketika kita misalnya membuat atau mengeksegese sebuah ayat, itu akan dibahas. Kata misalnya kata kurios, kok bisa berbeda-beda terjemahannya? Kok Alkitab terjemahan tahun ini menggunakan kata yang berbeda, Alkitab yang sekarang menggunakan terjemahan yang berbeda? Kita bisa melihat merujuk kepada bahasa aslinya. Nah, kita akan bisa menunjuk kepada salinan yang terdahulu ke textual criticism ini. Sebenarnya yang dipakai yang mana? Lebih merujuk kemana? Nah, setiap teolog punya pola pikir, punya cara pandang yang berbeda-beda. Nanti ketika Bapak Ibu sudah belajar bahasa Yunani, makanya paling tidak nanti harus punya Alkitab bahasa Yunani. Saya lupa keluarin. Alkitab bahasa Yunani. Nah, di situ di dalam Alkitab bahasa Yunani nanti di bawahnya tuh ada tuh referensinya kemana merujuk criticism-nya itu. Kritikalnya kemana tekstualnya. Nah, ini. Nanti yang paling tua ada di mana? Bahkan salinan ini disimpan di mana? Artinya apa? Nah, ini akan lebih detail lagi. Akan lebih jelas lagi. Di sini sudah banyak bermain, nanti kita mempelajari ke bahasa aslinya, segala macam itu. Ya. Kita harus sadari bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada pembagian-pembagian. Dan biasanya ini dibagi menjadi 3 golongan. Yaitu ada kitab-kitab sejarah. Itu pasti. Ada 4 kitab-kitab Injil dan 1 kisah para rasul. Nanti kita harus pelajarin tuh. Makanya yang pertama di sini Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Nah, nanti kita akan belajar kok ada disebut Injil sinoptis, apa sih maksudnya? Apa sih pemahamannya gitu ya. Karena di dalam kitab-kitab ini nanti juga ada 13 surat-surat Paulus dan 1 surat Ibrani. Bahkan ada 7 surat-surat umum, lalu ada kitab eskatologi atau kitab wahyu. Nah, ini yang dipelajari. Tetapi sampai di sini kita hanya mempelajari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Nah, ketika kita membahas kisah para rasul, ini akan menjebatani ketika kita masuk di dalam PBU2. PBU2 kita akan membahas tentang surat-surat dari kisah para rasul, kita akan belajar perjalanan misi pertama, misi kedua, misi ketiga daripada penulis kisah para rasul ini. Nah, ketika Paulus menjalani misinya, kita tahu. Jadi kita sudah mulai masuk di sini. Biasanya di dalam Alkitab ini jelas menjadi 3 bagian digolongkan. Ya, tadi sudah dibahas mengenai pembagian-pembagiannya. Ada 4 kitab-kitab Injil, 1 kisah para rasul. Nanti akan tahu juga tuh ada Injil sinoptis. Nah, siapa sih Injil sinoptis ini? Apa sih? Dan kenapa disebut dengan Injil sinopsis? Nah, ini yang perlu diketahui. Tadi saya sudah katakan untuk pembagian-pembagiannya ada 13 surat-surat Paulus, 1 surat Ibrani, nah ini ya, 7 surat-surat Am atau kitab eskatologi. Ini, jadi kita harus sadari. Selain itu, ilmu ini juga mempelajari tentang politik. Kita bagaimana melihat pada masa peralihan, yaitu masa sesudah perjanjian lama sebelum masuk ke perjanjian baru. Ini adalah masa peralihan yang kita sering sekali sebut atau kita kenal dengan masa kegelapan. Kok masa kegelapan? Karena pada saat itu tidak ada lagi suara kenabian. Benar-benar hening. Benar-benar tidak ada suara nabi di situ. Padahal sebelum-sebelumnya Allah mengirimkan nabi-nabinya untuk berbicara kepada umat Israel. Namun demikian, di masa inilah justru masa yang paling penting karena kelihatannya Allah diam saja pada saat itu. Membiarkan apa yang terjadi. Tetapi harus diketahui bahwa Allah bekerja di balik sejarah umat manusia untuk mempersiapkan mereka menerima setiap rencana agungnya. Nah ini. Jadi kita nanti akan melihat secara politiknya bagaimana di dalam setiap Injil itu.
latar belakang daripada politik itu yang harus kita ketahui ketika masa peralihan ini. Bahkan sesudah perjanjian lama, sebelum kita masuk ke perjanjian baru, yang kita tahu ini disebut dengan zaman intertestamental. Pasti tahu, Bapak Ibu semua sudah pernah dengar, pasti tahu ini. Oke, Pak Bobi, ini resen baru atau yang tadi ya? Saya belum turunin ya. Baru, Pak. Oke, silakan Pak. Ya, karena Bapak menyinggung juga tentang Injil sinoptik, Ya. bisa nggak referensi saya buat presentasi dan juga pembelajaran? Pakai buku ini, Pak. Saya punya dari sekolah saya dulu, eksposisi Injil sinoptik dari Pendeta Dr. Marulak Pasaribu. Boleh, pakai saja, nggak apa-apa Pak. Nggak jelas Pak, agak blur. Nggak apa-apa Pak, pakai saja Pak. Pakai saja. Memang sekolah saya dulu, kita belajar di situ banyak juga untuk Injil Matius, Markus, membantu kita dalam. Nah, berarti Bapak sudah pernah belajar sebenarnya tentang survei atau pengantar pembimbing perjanjian baru, sebenarnya itu. Pakai saja Pak, sebanyak mungkin buku yang Bapak miliki. Bapak mendapat tugas tentang Injil Matius ya kalau nggak salah ya. Nah, kupas lebih banyak Pak. Bapak sudah banyak referensi bukunya, kupas lebih banyak. Nanti tinggal terakhir Bapak masukkan ide Bapak atau pendapat Bapak di dalamnya. Kalau S1 kan akan bermain selalu dengan teori, kita belajar teori ini, tetapi tetap terakhirnya harus ada kesimpulan atau pandangan dari Bapak sendiri bagaimana. Itu, paham ya Pak? Setuju, Pak. Oke, Bapak sudah banyak ininya. Sama, nanti di skripsi juga begitu Pak. Bapak ambil contoh teori ini, terakhir Bapak berikan pandangan. Menurut Bapak bagaimana? Komentar Bapak bagaimana? Nah, itu skripsi. Gitu ya. Nanti masuk ke tesis beda lagi, masuk ke doktoral beda lagi. Nah, tetapi kalau di skripsi itu ya itu mudahnya tinggal ambil semua. Makanya kumpulkanlah materi-materinya. Makanya kenapa saya bilang persiapkan judul skripsi dari sekarang. Supaya di dalam perjalanan nanti belajar bisa mengumpulkan bahan-bahannya, ibaratnya jadi sudah meneliti dari awal. Sudah ada Pak, saya Pak. Nah, itu lebih enak lagi, Pak. Tinggal nanti dia sudah disiapkan, Pak. Udah lebih enak. Nanti Bapak begitu masuk tahun kedua, begitu sudah mulai semester 5-6, kan sudah dikasih izin boleh ngajuin judul skripsi, udah tinggal ajukan saja. Cepat. Itu akan lebih enak, Pak. Apalagi sudah lebih implikatif. Nanti ketika Bapak sudah ada seperti itu, Bapak tinggal kembangkan lagi, masuk ke S2-nya, udah lebih enak. Kuliah S2 1 tahun, 1 tahunnya masa pembuatan tesis. Lebih cepat, itu Pak. Kalau untuk tesis sebenarnya bisa mengembangkan dari S1, dari skripsi. Seperti saya punya skripsi saya S1, saya kembangkan di S2 dengan topik yang sama, tetapi dikembangkan dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita nggak pusing. Itu. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak. Nah, di dalam masa ini, masa peralihan ini, justru Allah memakai 3 bangsa yang mengambil peranan utama di dalam mempersiapkan masa perjanjian baru. Justru catatan seperti di sini ada catatan kitab-kitab Makabe dan tulisan-tulisan Yosefus. Justru kita bisa mengetahui fakta-fakta yang ada pada saat itu bahwa bangsa pilihan Allah tidak selalu berhasil untuk mentaati bahkan mengemban tugas sebagai umat pilihan Allah. Sehingga Allah sering harus menghukum mereka dengan membuang mereka menjadi tawanan bangsa-bangsa lain. Ini yang perlu kita ketahui. Itu ya. Justru dengan cara itulah Allah menggunakannya untuk maksud baiknya. Sehingga pada waktu bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia, mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Sementara mereka tersebar kemana-mana. Mereka juga mau membawa kegiatan agama mereka ke segala tempat yang mereka datang. Ini makanya kita belajar bahwa bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani sendiri, kenapa justru pada saat masa itu mengalami kegelapan, di sini kita akan lebih mengerti. Itu ya. Bangsa Yunani
melalui Alexander sebenarnya memberikan sumbangan yang besar di dalam mempersatukan seluruh dunia. Ini pentingnya. Mereka mempersatukan seluruh dunia di dalam satu bahasa, bahasa Yunani. Bahkan sampai sekarang pun kita mempelajarinya, yaitu bahasa Yunani ini. Memang bahasa Yunani sebenarnya lebih sulit daripada bahasa Ibrani. Karena begitu banyak nanti pemahaman di dalam bahasa Yunani ini. Kalau bahasa Ibrani masih lebih mudah, cuma sulitnya bahasa Ibrani dari tulisannya. Kalau bahasa Yunani kita lebih mudah mempelajarinya. Justru untuk mengokohkan setiap kemenangannya dari bangsa Israel ini, ia menetapkan bahasa Yunani sebagai bahasa sehari-hari, serta setiap kebudayaan Yunani dijadikan sebagai pola pemikiran dan kehidupan. Sehingga bahasa ini menjadi bahasa yang umum pada saat itu untuk mempersatukan setiap daerah Asia, Eropa, dan Afrika. Nah, ini yang memberikan pengaruh yang besar. Sehingga bahasa Yunani dipakai menjadi bahasa internasional pada masa itu. Jadi bersiap-siaplah, apalagi yang saya tahu di STT Ekumene ini belajar bahasa Yunani luar biasa. Harus benar-benar ngelotok nanti. Dulu saya pertama kali kuliah, masuk hari pertama kuliah S1 teologi, itu belajar bahasa Yunani. Pulang-pulang saya pusing. Bahasa Inggris saja nggak gablek, saya bilang begitu, bahasa Yunani. Tapi ya itu, nanti kecanggihan program, kecanggihan aplikasi akan membantu Bapak Ibu. Nggak usah khawatir, gitu ya. Yang penting ada kemauan, pasti bisa. Tuh. Harus disadari juga ada bangsa Romawi, di mana pada saat itu penguasanya dari Romawi menduduki tanah Israel atau Palestina untuk menciptakan suasana yang relatif damai. Sehingga pembangunan pada saat itu jalan-jalan, keamanan yang menjadi prioritas daripada negara itu. Kerajaan Romawi juga membangun perluasan kekaisaran dunia, bahkan jalan-jalan raya yang telah membuka kemungkinan seseorang untuk mencapai ke semua bagian dalam kerajaan itu dengan mudah. Keadaan inilah yang diperlukan agar mempersiapkan kedatangan Kristus dan juga ketika Injil disebarkan. Nah, ini yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari, bagaimana latar belakangnya dari politik pada saat itu, budaya pada saat itu. Pegel men. Pegel ya, Pak Maruba ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Nanti untuk program itu kayaknya tertarik ya pada program Bible Walk-nya ya. Pak Michael, kenapa nih? Tadi Pak Maruba tuh, pegel men dia bilang. Saya ketawa, Pak. Kepencet pas mindahin HP. Ya nggak apa-apa lah, maklum lah, kita belajar begini pasti. Justru itu ada seninya. Kepencet itu bikin kita nggak tegang. Kalau nggak kan stres nih begini semua gitu kan. Itu. Oke.